Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Beranam serta anak-anakku yang kusayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Hari ini saya amati anak-anak dalam keadaan senyumnya ceria. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini. Saya lihat masih ada kelas 6. Oke. Sebenarnya untuk semester 2, anak kelas 6 sudah tidak diwajibkan menjadi petugas upacara. Biar nanti penerusnya kelas 4, 5, dan juga kelas 3. Bahkan jika ada kelas 1 dan 2 bisa tampil. Ya? Ada yang berani? Belum? Oke, untuk semangat pagi ini, mari kita bareng-bareng nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Yuk, hitungan 3 mulai. Semuanya semangat. Ya, menggunakan suara yang lantang. Kecuali yang belum hafal, pasti akan mendengarkan suara dari teman-temannya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Suaranya. Pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, kebinekaan muda, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalartis. Oke, ulangi. Kreatif dan bernalartis. Oke, terima kasih. SDN Beranam. Cerdas, berakhlak, bermartabat. Yeay. Ini 3 orang ini, mbaknya ini keras sekali. Lainnya belum kelihatan suaranya. SDN Beranam. Cerdas, berakhlak, bermartabat. Yeay. Bapak Ibu gurunya juga. Hanya Pak Chandra, suaranya lantang. Ayo. SDN Beranam. Cerdas, berakhlak, bermartabat. Yeay. Nah, ini yang harus setiap hari di kelas selalu dibaca. Berarti harus dihafalkan dan dilaksanakan. Cerdas. Kalau cerdas itu anak-anak harus apa saja yang dilakukan biar kita cerdas? 1. Belajar. 2. Selain belajar apa saja? Belajar sudah masuk membaca. Belajar. Selain belajar apa yang kita lakukan? Usahanya apa? Mengaji, betul. Apalagi? Ibadah. Ibadah yang fokus apa? Agar sholat. Ibadah lagi yang fokus apa? Biar belajarnya yang dipelajari bisa masuk dalam otak anak-anak. Dengan apa? Dengan bantuan apa? Berdoa. Belajar. Berdoa. Yang kedua tadi apa? Belajar. Yang pertama cerdas. Yang kedua apa? Cerdas. Berakhlak. Nah, yang kedua, biar anak-anak SDN KU 3 berakhlak, apa yang dilakukan? Oh, tadi saya bilang apa? KU 3. I'm sorry, masih teringat. Saya dulu pernah di KU 3. Biar anak-anak SDN Beranam berakhlak, apa yang dilakukan? 1. Berakhlak. Ya, mengaji. Apalagi ayo? Sholat, apalagi? Berdoa, apalagi?
Berakhlak itu maksudnya apa ya? Berakhlak. Anak-anak itu harus mempunyai akhlak. Apa saja akhlak? Akhlak itu apa? Berbakti sopan, berbakti pada orang, itu adab anak kepada orang tua. Sopan itu juga masuk, ya. Bagaimana anak-anak jika bertemu dengan bapak ibu gurunya, apakah langsung misalnya di sini ada Bu Umi, Cantika lewat seret, apa pakai adab? Gimana adabnya kalau ada orang tua yang ada di depan kita? Membungkukkan badan. Benar seperti bapak kita, bapak presiden kita Pak Jokowi selalu membungkukkan badan. Nggih, nyun sewu, permisi, excuse me, ya. Apalagi tadi sudah sopan, apalagi berakhlak itu banyak loh. Ayo, jangan takut menyampaikan yang ingin disampaikan. Ayo, selain yang dikatakan Mbak siapa tadi, sopan, apalagi? Apa? Gak apa-apa. Tertib, masuk disiplin. Nah, kita akan belajar tentang disiplin, masuk disiplin. Nah, pertama dari sepatu. Ayo tengok, sepatunya sudah putih semua belum? Misalnya, salah lagi. Biar saya ingin tahu, cerdas enggak? Mendengarkan enggak? Ya, saya lihat lagi, perhatikan kanan kirinya. Apakah sepatunya sudah hitam? Bu tanya, Bu, sepatu saya hitam tapi bawahnya putih, bolehkah? Boleh. Kalau sepatunya yang atas hitam, yang bawah putih, bolehkah? Saya ulangi lagi, sepatu hitam, yang namanya hitam seperti apa? Apakah yang atas hitam, yang bawah putih? Apakah yang atas putih, yang bawah hitam? Apakah semuanya hitam? Semuanya hitam. Tapi anak-anak yang sudah memakai sepatunya atasnya hitam, bawahnya putih, yang sudah membeli dan baru, Bu, sepatu saya dibelikan, saya suka warna ini, Bu. Tidak apa-apa. Next time, ya, nanti kalau sudah sepatunya jelek, jebol, baru belinya sepatu hitam semua. Ya? Berarti yang sudah memakai itu tidak apa-apa. Ya? Nanti jangan di rumah nangis. Bu sama Bu guru sepatunya hitam semuanya. Ya? Paham? Paham. Are you understand? Yes, I am understand. Oke, dari sepatu terus ke baju. Bajunya warnanya apa? Putih dan rompinya Merah. celananya Merah. roknya Merah. ada. Ini namanya apa? Bednya. Ditengok kanan dan kiri bednya. Nah, dicek. Pakai topi ndak? Pakai dasi ndak? Anak yang disiplin menunjukkan nanti besarnya akan jadi orang hebat. Orang hebat itu, orang yang hebat dimulai sejak dini. Berawal dari disiplin, bangun pagi, merapikan tempat tidurnya, ya, ditata dulu bantalnya, gulingnya, spraynya. Dipakai apa itu? Apakah biok? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Plok plok plok, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Pakai doa-doa seperti itu ada itu dia di Al-Qur'an. Ada ya. Belajar tidak harus mendengarkan guru agama. Ya. Apapun itu kita harus mandiri. Kalau kita hanya mendengarkan atau hanya sesuai dengan materi yang ada di kelas, anak-anak nanti kurang, ya. Sekarang harus cerdas. Oke, tadi sudah disiplin dari sepatu, kaos kaki juga. Pakai kaos kakinya warnanya
putih. Senin sampai Kamis putih. Hari Jumat karena pramuka memakai hitam. Saya ulang lagi. Yang sepatunya atasnya hitam, bawahnya putih untuk sementara biar dipakai sampai tidak bisa dipakai. Suatu saat nanti kalau sudah mau beli harus pakai yang semuanya hitam. Ya. Dari disiplin apalagi? Nah, disiplin masuk sekolah. Masuk sekolah. Hebat, tidak ada yang terlambat. Ya, emang luar biasa. Semuanya harus dipaksakan. Sesuatu itu memang harus dipaksakan. Nanti lama-lama akan terbiasa. Asalkan jika ditegur atau diingatkan tidak marah dan juga tidak mempunyai rasa dendam. Wah, aku bogel dilurui Bu Endah, sepatuku putih. Wah, awas nanti Bu Endah, motornya saya gembos. Gak boleh ya? Awas nanti, tak doakan, gak boleh ya? Mendoakan itu harus yang baik, itu juga adab. Adab itu banyak, kalau dikupas itu banyak. Ya, sekarang kita berakhlak cerdas, berakhlak Nah, bermartabat itu apa ya? Apa martabak itu ya? Benar nggak? Apa martabat itu? Ayo. Ada suara tadi? Suara ngomong-ngomong apa suara jawab? Bermartabat itu masuk materi PPKN. Apa bermartabat? Anak-anak harus bermartabat. Oh, apa toh kuwi? Sama dengan berakhlak apa enggak ya? Ayo, anak-anak bisa enggak? Maksudnya bermartabat. Coba Bapak Ibu guru yang bisa langsung. Pak Chandra. Bermartabat. Kita sebagai rakyat Indonesia, martabat kita adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, apalagi bergotong royong, ya, bersama. Nah, menghargai agama lain. Ya, itu nanti masuk sila ke 2 dan ke 4. 3 masuk enggak? Nah, sila-sila itu sudah dipelajari mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya toh, sila ke-1 melambangkan apa? Sila kedua melambangkan apa? Sila ketiga melambangkan apa? Halo. Hai. Disiplin. Ulangi lagi, kembali ke disiplin. Waktu upacara, tolong kalau ada yang berbicara, usahakan. Kita kan tadi istirahat, ya istirahat. Ditahan dulu mulutnya, ditahan dulu tangannya untuk bergerak-gerak. Ada yang benahin sabuk, ada yang benahin topi, topinya dimencengkan ke kiri. Ada yang sabuknya diuklek-uklek, ya. Ayo latihan, anak-anak yang kelas kecil, kelas bawah, latihan. Itu juga masuk disiplin, ya. Disiplin masuk kelas juga, waktunya istirahat. Berapa kali? 2 kali langsung keluar. Nah, membeli jajan. Terus jangan sampai lupa sampahnya dibuang ke Sampah. bukan ke temannya. Nah ini yang akan saya kupas. Sampah ya, termasuk saya hari ini melihat. Tolong kembali lagi, peduli. Itu dilihat, kasihan itu tanamannya. Saya tadi pagi sebelum upacara, saya bilang ke kamu kelas berapa? Minta tolong ya, nanti disiram. Ini yang menjadi petugas Pancasila. Kelas 3 Bu, oke. Walaupun kelas manapun, tidak harus aku depannya, saya bersihkan, saya siram.
lainnya saya nggak mau tahu. Nggak boleh. Peduli itu ya kalau namanya SDN beranam ya semuanya, ya. Jangan ini ada sampah, biar cantik, biar nggak jelek-jelekin. Apa itu yang harus dilakukan? Diambil Bu, ayo diambil, langsung lari. Nanti kalau kamu punya peduli, dimanapun kalau sudah besar, itu akan tumbuh terus, mancap di sini, ya. Ya, biasakan. Saya itu kalau datang melihat anak-anak yang satunya nyapu, satunya makan es, itu saya gini, loh, kok nggak bantu temennya? Kalau nggak sekarang diingatkan, nanti kalau SMP, lah kalau sudah berumah tangga, jadi bapak dicontoh anaknya. Teladan loh. Bapak Ibu guru juga, ya, memberikan teladan, memberikan contoh. Ya, semuanya saling memberikan teladan. Nah, yang sering lupa juga di dalam kelas itu di pojok-pojok, di pojok-pojok, meja-meja, di pojok kanan, di pojok kiri, atas, pasti ada yang gemandul kayak bocah, kayak Batman itu, pasti itu lupa tidak dibersihkan. Ini kacanya sudah lumayan, yang sana belum bersih, belum cering. Kelihatan dari mata. Kalau semuanya cantik itu dilihat juga cantik. Ya, nah sekarang cantik. Bagaimana anak-anak harus tampil cantik. Kalau ke sekolah, kalau punya bedak, pakai bedak. Ya, ajining diri sekopoe. Termasuk bagaimana kita berpakaian. Kalau anak perempuan pakai bedak. Kalau bapak ibu guru pakai bedak, pakai lipstik biar cantik. Di depan anak-anak biar senang, gitu. Tampilannya rapi. Ah, saya suka sama Bu Heni, tampilannya rapi. Bener gak? Saya dulu kalau di kelas, gurunya cantik, gurunya rapi. Saya gini, besok saya ketemu sama Bu Purwaningsih. Zaman dulu guru bahasa Indonesia di SMA 1. Rambutnya panjang, dulu enggak pakai jilbab. Zaman dulu itu tahun berapa? Selalu rapi. Kalau berbicara juga menyenangkan, rapi. Saya senang, teringat sampai sekarang pun. Ya, tolong hargai diri kita dengan penampilan kita. Ya, jilbabnya ditata rapi. Kok kayak gini toh modelnya, kalau aku nggak enak toh, nah ditata. Ya, orang manusia, orang lain itu akan pertama kali menilai penampilan. Penampilan itu penting, ya. Tubuh kita perlu dirawat, bukan hanya tanaman, tubuh kita perlu juga dirawat. Anak-anak juga butuh makan toh, kalau pagi sarapan toh. Untuk apa? Supaya nanti di dalam kelas Bapak Ibu guru memberikan materi, bisa. Coba kalau tidak makan, tidak sarapan. Tapi ada yang bilang gini dalam hati, lah Bapak Ibu saya loh Bu, jam 2 pagi sudah berangkat ke sawah. Saya mau makan apa? Bisa beli, tapi beli makanan sing membuat perut kita kenyang. Tapi loh Bu, saya belum dikasih uang saku, nunggu Bapak Ibu pulang dari sawah. Terus saya bilang apa? Bilang minta saya saja. Minta Bu Indah. Nanti saya suruh milih, ada 2.000, ada 4.000, ada 5.000. Pernah saya kasih seperti itu, ngambilnya berapa? 2.000. Kalau Kevin ngambil yang 5.000. Ya, saya kemarin anak kelas berapa ya saya lupa, ambil 2.000. Nah, yang penting, yang terakhir kali, komunikasi ya. Komunikasi itu sekarang penting. Kalau ya lebih kerennya kolaborasi. Kolaborasi itu penting sekali dalam hal apapun. Sing penting enek unine, ya. Yang penting itu berani mengatakan pendapat. Jangan kalau baru ditegur, baru berani mengungkapkan. Itu paling penting. Jujur. Nanti arahnya ke jujur. Nah, jangan takut pada orang. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur itu
Ya, jujur itu penting, benar, akan sukses dunia akhirat. Walaupun kadang jujur itu menyakitkan, tapi itu penting. Ya, beranikan diri, bercerita. Apapun, beranikan diri bercerita. Itu juga melatih mental kita. Anak-anak di sini saya amati kejujurannya juga perlu ditingkatkan. Ya, berani mengungkapkan pendapat. Jangan takut. Selamanya kalau takut nanti suatu saat menjadi pimpinan, mau jadi apa sekolahan kalau tidak ada kejujuran, kalau tidak ada keterbukaan, kalau tidak ada kolaborasi. Jadi semua ya, sekolah itu semuanya itu berkolaborasi. Kalau kepala sekolahnya sudah membuka wawasan, ayo semuanya tolong. Anak-anak ayo semuanya kalau ada masalah cerita. Nah, anak-anak saya suka sudah bercerita tanpa saya bertanya, anak-anak sudah bercerita. Hebat, senang saya. Begini. Nah, itu namanya berani. Keberanian itu dipupuk sejak dini. Termasuk tampil di depan. Anak-anak berani tampil di depan itu sudah luar biasa, hebat. Nanti kalau menjadi pemimpin akan kecil. Walaupun begini ya, kalau kita tidak belajar loh, tidak bisa kita bicara seperti ini cus. Ya, makanya kalau diberi kesempatan ditunjuk ke depan. Cantika, tolong, saya minta tolong dibantu. Malah pacek golu, nari. Enggak, apapun kalau ditunjuk berarti mampu. Jangan sampai saya nunjuk Cantika, enggak Bu, enggak, jangan ya. Harus mau, kita tidak menari, bukan menari Bali ya. Oke, paham? Paham. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Kasihan tuh sama Farhan, panasen ya. Masih semangat toh? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.